Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Jason Zain. Oke, sesuai permintaan subscriber saya yang sudah lama banget ya, ini request filter yang ada di penjual preset. Ada preset orang luar ya, jadi saya tidak bisa menyebutkannya di sini. Oke, langkah pertama di sini sudah saya sediakan beberapa mentahan foto yang untuk saya gunakan di filter ini. Bisa kalian gunakan untuk foto makanan atau foodie gitu teman-teman ya. Nah, semua itu tergantung dari hasil foto teman-teman juga ya. Oke, langkah pertama saya akan mengedit di foto makanan ini. Langkah pertama kita masuk ke menu like. Nah, di menu like ini untuk pencahayaan saya sarankan kalian atur sendiri, jangan berpatokan dengan saya karena tidak semua pencahayaan itu bisa sama di semua foto ya teman-teman. Untuk kontras kalian bisa sesuaikan dengan saya, kalian ikuti aja. Di sini kita gunakan di angka min 47. Kemudian untuk highlight kita kurangin di angka sekitaran min 72. Dan untuk bayangan di sini kita naikkan ya teman-teman, naikkan di angka sekitaran plus 64 atau 65. Oke. Kemudian di sini untuk warna putih kita kurangin jadi sekitaran min 60 atau kurangin lagi min 69. Oke. Kemudian untuk hitam di sini kita naikkan di angka plus 32. Oke. Nah, bagi kalian yang mengikuti secara manual, kalian bisa screenshot aja ya untuk di bagian menu like ini, silahkan di screenshot. Nah, saya sarankan kalian untuk menonton dan mengikuti secara manual karena lebih gampang seperti itu dan lebih cepat bisa juga ketimbang kalian langsung mengandalkan preset ya teman-teman. Oke, di sini jika sudah kalian screenshot, kita masuk ke menu kurva. Nah, di bagian kurva ini teman-teman, kita hanya perlu atur di bagian warna putih dan warna biru. Nah, langkah pertama di sini kita masuk dulu di warna biru. Nah, di bagian warna biru ini teman-teman, kita berikan titik dulu di sini. Tarik naik sedikit aja. Nah, di sini agar memberikan sorotan yang berwarna biru gitu. Namun agar tidak terlalu biru banget, di sini kita sesuaikan di bagian kontrasnya, kita turunin seperti ini teman-teman ya. Oke. Jangan terlalu bawah banget, kalian bisa screenshot seperti ini. Ntar saya akan sesuaikan lagi dikit. Jangan terlalu bawah banget dan jangan terlalu tinggi ya teman-teman. Oke, kalian bisa ikuti aja seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di sini kita masuk ke warna putih atau kita pilih yang warna putih. Nah, teman-teman di sini kita berikan titik di kotak yang paling tengah pokoknya di sini ya. Jangan digerakin. Oke. Kemudian di sini tarik turun titik yang paling atas. Seperti ini sampai di atas garis yang pertama ini teman-teman. Oke, kemudian di sini kita tarik lagi turun sedikit. Nah, ini berguna untuk mengatur warna kulit, tapi nanti kita sesuaikan lagi di bagian foto yang ada objeknya nanti ya, karena ini tidak ada objek jadi agak susah untuk aturnya. Di sini kita atur pas di bagian titik ini. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita pilih selesai. Kemudian di sini kita masuk ke menu color. Oke, di menu color ini kita naikkan temperatur kisaran di angka sekitaran plus 20. Nah, karena tadi kan kita sudah atur di bagian kurva untuk yang warna biru, jadi nanti agak terlalu biru. Jadi kita seimbangkan dengan menaikkan temperatur di angka plus 20, jadi nanti agak kuning gitu ya teman-teman. Kemudian untuk corak tidak perlu kita atur. Dan untuk vibrance kita naikkan di angka sekitaran plus 37. Atau 38, kita gunakan di angka 36 atau 37 atau 38. Nah, di sini kita sesuaikan aja teman-teman. Sesuaikan dengan foto masing-masing. Kemudian untuk kejenuhan di sini usahakan kalian kurangin ya teman-teman, jangan dinaikin. Ya, di sini kita gunakan di angka min 12 ya, bukan plus tapi min 12. Oke, jika sudah, di sini kita masuk ke menu campuran atau mix. Nah, untuk warna merah tidak perlu saya atur, kita langsung masuk ke warna orange. Untuk warna orange di sini kita kurangin kejenuhan di angka min 8. Lalu untuk luminance kita naikkan di angka plus 8 juga. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian di sini kita masuk ke warna kuning. Nah, untuk warna kuning kita hanya perlu mengatur di bagian rona, kita kurangin rona jadi min 100. Nah, sedangkan untuk kejenuhan dan luminance tidak perlu kita atur lagi ya. Dan langkah selanjutnya kita beralih ke warna hijau. Untuk di warna hijau kita kurangin rona jadi min 100, kejenuhan min 100, dan untuk luminance kita naikkan di angka sekitaran plus 20 atau plus 19 ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita beralih ke warna aqua. Kita naikkan rona jadi plus 100
dan di sini kejenuhan itu berlawanan dengan Rona. Kita kurangin jadi min 100 untuk kejenuhan. Sedangkan untuk luminance tidak perlu kita atur lagi. Kemudian kita masuk ke warna biru ya teman-teman. Nah di sini sangat penting banget, warna biru itu sangat penting banget untuk filter ini, karena untuk menghasilkan warna biru yang sempurna, tidak terlalu tajam dan tidak terlalu pudar, kita gunakan Rona di angka sekitaran min 65. Nah kalian bisa perhatikan untuk warna biru di bagian air maupun di bagian langit sudah berubah ya teman-teman. Agar tidak terlalu aqua banget, di sini kita kurangin jadi min 70 untuk Rona ya teman-teman. Nah jadi kan ini sudah agak pudar juga ya. Nah di sini kita kurangin luminance teman-teman, agar seimbangkan warna biru jadi gelap gitu. Kita gunakan di angka min 40. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah langkah selanjutnya kita masuk ke warna ungu. Untuk warna ungu kita kurangin saja kejenuhan jadi min 100, sedangkan untuk Rona dan luminance tidak perlu kita atur lagi. Kemudian di sini kita pilih selesai. Nah langkah selanjutnya kita masuk ke menu efek. Nah di sini tidak perlu lagi kita harus atur di bagian split tone, kita hanya perlu atur di bagian tekstur ya, dan kejernihan. Untuk tekstur kita naikkan di angka sekitaran plus 22, sedangkan untuk kejernihan kita naikkan di angka sekitaran plus 34 atau 36. 34 aja ya teman-teman. Lalu untuk efek kabut kita naikkan di angka sekitaran plus 12. Nah seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Kemudian di sini kita atur di bagian pertajam. Nah di bagian pertajam atau di bagian menajamkan ini kita naikkan di angka 8. Kemudian kalian geser ke bawah, kalian akan menemukan pengurangan noise warna. Untuk pengurangan noise warna kita gunakan di angka sekitaran plus 16. Oke, lalu kemudian untuk di bagian pengurangan noise warna ini di angka 16. Nah di sini kan ada pengurangan noise nih. Pengurangan noise ini kita atur belakangan. Kenapa? Karena tadi kan sudah kita atur di bagian luminance tuh di warna biru, takutnya nanti hasilnya pecah, makanya saya atur belakangan untuk yang pengurangan noise teman-teman. Jadi di sini untuk pengurangan noise kita gunakan di angka sekitaran plus 20 aja. Nah di sini kayaknya agak berbeda ya teman-teman. Di sini kita masuk lagi ke menu kurva. Nah di sini kita naikkan lagi untuk warna biru sedikit aja. Nah seperti ini. Oke, kalian bisa perhatikan seperti ini hasilnya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita pilih selesai. Dan untuk melihat hasilnya di foto yang berbeda, kita akan coba salin hasil edit atau salin pengaturan dan kita centang di ujung kanan atas dan kita akan tempelkan di foto yang berbeda. Oke, di sini misalkan saya akan tempelkan dulu di foto yang ini. Tempelkan pengaturan. Nah, kurang lebih kan hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita geser lagi, cari lagi foto yang berbeda. Nah, di sini biasanya untuk warna langit hasil tangkapan kamera maupun tangkapan kamera HP itu tidak semuanya sama, teman-teman. Nah, ini kan hasilnya agak berbeda. Letak perbedaan itu di bagian warna langitnya. Di sini kita tinggal masuk ke menu color, kita masuk ke menu campuran lagi, kemudian kita pilih yang warna biru. Nah, di sini kita tinggal kurangin di bagian Rona. Nah, jadi hasilnya agak aqua gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Lalu kita pilih selesai. Kemudian kita akan geser lagi dan cari foto yang lain. Pilih yang ini, tempelkan pengaturan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti jika tidak sesuai dengan pencahayaan, tolong disesuaikan dengan pencahayaan yang ada di foto kalian. Karena saya sendiri tidak bisa berpatokan dengan foto kalian ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sebenarnya filter ini kurang cocok sih untuk di tempat-tempat seperti ini. Nah ini kan agak kulit ini teman-teman agak gelap ya, karena memang di bawah cahaya matahari. Di sini kita hanya perlu atur di bagian kurva. Nah di sini saya akan ajarkan ke kalian agar kulit kalian itu tidak terlalu hitam. Jika foto kalian di bawah cahaya matahari, kalian tinggal turunin di bagian kurva ini, tarik turun sedikit aja, tapi di titik yang kedua ini. Ya, jangan terlalu tinggi. Kalian bisa perhatikan jika semakin kalian naikkan, maka warna kuning ataupun cahayanya semakin keras ya teman-teman. Di sini sedikit lebih kontras ya namanya. Di sini kita tinggal tarik turun seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Tapi warna kuningnya juga agak pudar ya teman-teman. Tapi berbeda dengan yang sebelumnya yang dimana kulitnya itu agak jelek gitu teman-teman, agak kayak black gitu. Nah, di sini kita bisa atur lagi untuk warna langitnya, tinggal disesuaikan kembali. Oke. Nah seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita pilih selesai dan kita akan cari di foto yang berbeda. Ini sebagai contoh aja foto yang di sekitaran tanaman.
Nah ini kan pasti hasilnya agak berbeda karena memang kulitnya agak hitam ya teman-teman. Sini tempelkan pengaturan. Nah jika nanti hasilnya di foto teman-teman seperti ini, kita bisa atur di bagian kurva dulu untuk menyeimbangkan ya teman-teman. Di titik yang kedua kalian tarik turun, nah agar lebih pudar dikit, tidak terlalu tajam. Oke seperti ini. Kemudian di sini kita pilih selesai, lalu kita masuk ke menu color, campuran. Ini kita kurangin lagi, di warna orange kita kurangin untuk bagian kejenuhan ya teman-teman. Kita kurangin kejenuhan kurang lebih di angka 6 aja. Lalu untuk luminance kita naikkan di angka 6 juga. Oke seperti ini ya teman-teman hasilnya kurang lebih. Namun ini tergantung dari keinginan kalian. Jika memang kalian ingin kulitnya khas seperti itu ya enggak apa-apa, kalian tinggal gunakan aja seperti itu. Jangan terlalu berpatokan dengan apa yang saya ajarkan. Saya cuma mengajarkan bagaimana cara agar kulit kalian tidak terlalu gelap jika di bawah cahaya matahari ya teman-teman. Oke mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan juga lupa di subscribe, karena subscribe dari kalian akan mendukung channel saya semakin maju lagi ke depannya teman-teman. Tanpa kalian juga saya tidak bisa apa-apa sampai saya berada di titik seperti ini. Oke, thank you for watching. See you next time. Salam sukses selalu ya teman-teman.